di lapangan itu sebenarnya sebelum kejadian pun saya udah ada peluang 1 lawan 1 sama Giper Sama tuh udah 2 kiper. kali. Iya. Cuman ya dasarnya lagi apes mungkin ya, nggak masuk bola. Pas bola ketiga tuh inget banget saya dari si Musa kalau nggak salah, Musa asing. Dia ngasih saya heading, saya dribble, Iya. saya shooting, dan bam, kejadian lah. Tapi bolanya masuk. Bolanya masuk dan kaki saya kena gunting kiper. Halo sahabat bicara bola, masih bersama saya. Udah tahu kan nama saya? Saya Alfonso Kelva dari Bicara Bola. Hari ini ingin bincang-bincang bola lagi. Pasti kalau sahabat Bicara Bola suka nonton Tarkam, udah nggak asing lagi sama dia nih. Dulu, sekarang ada King Polo kan. Dulu semua ada King Polo mah. Udah ada dia nih, Neymar. Namanya Aang Neymar. Kita langsung aja. Apa kabar Aang Neymar? Alvin, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Bang. Aduh. Mantap. Dari Bogor tadi nih? Dari Bogor, tadi dari Bogor. Tinggalnya emang di Bogor? Tinggal di Bogor. Oh, sibuk apa sekarang di Bogor? Sekarang sibuk ngelatih sama jalanin usaha lah, Bang. Kecil-kecilan. Usaha apa nih? Usahanya di parfum, Bang. Oh, oke. Terus Kang Aang, sebelum terkenal di dunia Tarkam, Kang Aang pernah main di liga? Dulu sempat Bang, saya dulu kalau dulu belum liga 1 ya, dulu masih divisi 1, divisi 2 gitu ya. 2, divisi utama. Oke. Nah, untuk saya dulu saya nggak pernah main di namanya Porda, Suratin. Saya nggak pernah. Kan kalau sekarang kan ada ya. Porda, Suratin, EPA. Kalau dulu nggak. Ya kita dari kampung ya, Mas. Iya. Dari kampung, dari kaki Gunung Salak. Tiba-tiba ya main di dulu divisi 1 ya. Divisi 1 ya, benar. Nah, awal karir saya di divisi 1 dulu di PSB Kota Bogor. Oh, PSB Kota Bogor. Berarti Putra Bogor asli nih ya. Putra Bogor asli. Cuman saya asli kabupaten, saya lebih dominan di Kota Bogor. Oke. Terus pengalaman paling mengesankan saat bermain di liga tuh seperti apa? Di mana, Kang? Kalau di liga sih terakhir saya di Kalimantan ya, di Kalimantan Barat, di Pontianak. Ya, alhamdulillah sih Mas gitu ya. Kita bisa ngerasain lah yang namanya ya orang dari kampung ya. Kita bisa ngerasain yang namanya fasilitas hotel, fasilitas latihan yang mewah. Alhamdulillah kita bisa merasain itu Mas. Mantap. Berarti dari klub-klub tadi yang kamu bahas tadi itu dari Bogor habis itu ke Persipon? Enggak sih, banyak sih Mas. Banyak? Iya kalau seleksi kita ya banyak. Kita ke keliling Jawa, keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, sering Banyuwangi, Persiwangi saya pernah. Pernah juga? Pernah juga Persiwangi sama Gus Bagong dulu. Tahun berapa itu? 2018 apa ya? 2018. Oh 2018. Ya. Oke. Terus akhirnya sekarang setelah dari main liga terjun ke dunia Tarkam. Oke. Kenapa tuh bisa Tarkam? Awalnya sih ya biasa Bang, diajak teman. Bukan agen agung yang ngajak? Bukan. Oh. Dulu belum ada agen agung dulu. Oh dulu belum ada ya? Belum, dia belum muncul dulu. Oke, belum muncul. Diajak teman Tarkam, kok enak kata saya kan. Iya. Dapat uangnya cash, gede kan. Iya. Kalau kita main divisi 1 dulu kan, dulu divisi ya. 2 ya uangnya ya kurang besar juga. Udah gitu kita nunggu harus sebulan. Iya. Kalau Tarkam kan sekali main cash aman. Benar. Jadi main Tarkam ya jadi keenakan jadinya. Jadi main Tarkam terus ya. Terus dulu main Tarkam pertama kali di mana? Dulu inget banget saya di Sukabumi dulu. Sukabumi. Berarti di situ kamu disebutnya Aang Neymar tuh. Ya kalau Neymar itu di Tangerang. Oh. Setelah ke Tangerang tuh. Dulu kan kalau awal-awal tuh saya ke Sukabumi, ke Banten kan. Dulu masih ngerasain yang bayaran itu kita dari Bogor ke Sukabumi itu cuma dibayar 50.000. Buset. Tapi ya zaman itu ya lumayan lah. Udah gede banget ya. Buat kita yang bukan siapa-siapa gitu, yang baru meletek lah, ya udah gede, udah gede banget. Udah gede banget. Ngerasain saya Bang, bayaran 50.000 itu saya ngerasain. 50.000. Terus
Kenapa nih kok bisa dipanggil Neymar? Apa karena cara kamu main bola atau gaya kamu? Mungkin itu dari ini sih ya Mas, dari komentator awalnya. Komentator Komentator. ya mungkin dia melihat saya ya kalau di lapangan suka skill-skill kayak Neymar gitu kan, Asik, mainnya asik, kayak asik. Neymar ya disitulah. Mhm. Ang Neymar dan akhirnya ya kenapa enggak saya jadi branding gitu kan. Ah, Ya saya buat aja lah brandingan diri saya nggak apa-apa kata saya gitu. oke. Kemudian tuh di Tarkam kejadian paling sedih di hidup kamu tuh Ya. seperti apa tuh? Cedera itu tadi. Ya, itu dia yang mungkin ya yang suka lihat Tarkam Jabotabek mungkin udah tahu ya, pas kejadian saya di 2020 kalau nggak salah. Berarti baru aja ya? Baru, baru. 2022 apa ya? Hmm. Pokoknya 3 tahun ke belakang lah. Ya, Ya, 2022-an. Nah, saya main di salah satu lapangan di Panaungan waktu itu. Hmm. Masih ingat Itu banget. di Bogor. Di Tangerang. Oh, Tangerang, oke. Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Di Panaungan. Hmm. Pas hari itu sih kalau pirasat nggak ada ya. Nggak ada ya. Cuman nggak tahu kenapa pas hari itu apes banget saya di lapangan itu. Sebenarnya sebelum kejadian pun saya udah ada peluang 1 lawan 1 sama Giper Sama tuh udah kiper. 2 kali. Iya. Cuman ya dasarnya lagi apes mungkin ya nggak masuk bola. Pas bola ketiga tuh ingat banget saya dari si Musa kalau nggak salah, Musa asing. Dia ngasih saya heading, saya dribble, saya shooting, dan bam kejadian lah. Tapi bolanya masuk. Bolanya masuk dan kaki saya kena gunting kiper. Itu patah banget. Dan itu patahnya pun bukan cuma retak ya, Bang. Dia tuh patah 2. Aduh. Jadi kan kalau tulang itu kan ada yang besar, ada yang kecil kan, Iya, dua-duanya. Si kaki tuh bengkok ke sini. Astaga. Pas lihat, astagfirullah, langsung ya mau pingsan sebenarnya, cuman saya nguatin diri aja. Soalnya kan saya ke situ sendiri. Saya ke situ sendiri. Pas lihat kaki kayak gitu ya, udahlah. Dipikirkan langsung selesai lah udah. Terus pas pas kejadian itu pertolongan pertama gimana? Di lapangan, nah itu dia. Kalau namanya Tarkam kan kita kadang ada lapangan yang menyediakan P3K ambulan. Iya. Kadang ada. Dan banyak juga yang nggak ada nyediain tandu, P3K, ambulan, itu nggak ada. Ya kalau Bang Alfon lihat di YouTube, kebetulan sempat viral juga dulu. Iya. Saya digotong tuh dari ujung gawang Hah? sampai ujung gawang lagi, digotong gini. Berapa orang ngegotong saya. Dan pada saat itu Tarkam di Tangerang Kabupaten tuh tinggal itu satu-satunya. Yang lain udah beres. Nah, di situ satu-satunya tuh. Belum Jadi beres. otomatis YouTuber, penonton, semua ada di ke situ. situ. Kejadian itu bam langsung viral ya. Iyalah. Emang sih bahayanya main Tarkam tuh ya seperti itu ya. Itu dia, benar-benar. Tapi di lain sisi juga kan sekarang juga ya nggak munafik juga. Maksudnya pemain-pemain liga juga ada yang udah kontrak tapi masih belum bayaran. Iya, Mau nggak betul. mau kan mereka punya keluarga juga Iya, kan. Betul, Mas, betul. Jadi ya mau nggak mau harus main Tarkam juga. Betul. Nah, terus waktu itu yang nabrak kamu kiper kan? Kiper. Iya. Itu dia gimana tuh pas dia nabrak kamu? Ya kalau pas kejadian sih ya kita ya udah masing-masing kan, udah pada panik semua kan. Iya. Tapi pas saya kejadian, saya kan langsung dibawa ya, langsung dibawa pulang ke Bogor, langsung dibawa ke Cimande juga. Nah, sempet nelpon, cuman ya say hi doang lah. Sekali doang dia nelpon, ya nyampe saat ini pun belum pernah ada nanya, gimana sekarang? Enggak pernah. Aduh. Bisa begitu ya? Ya itulah dunia Tarkam. Jadi ya kalau saran dari saya gitu ya buat anak-anak muda, anak-anak yang lagi pada meniti karir lah, meniti karir di sepak bola, ya kalau bisa ya hindari dulu lah Tarkam. Selama masih di usia prem ya kejar aja terus. Tuh. Cita-citanya kejar aja terus. Jangan ya sampai ke prosok di Tarkam. Emang duitnya gede kalau Tarkam. Saya akuin duitnya gede. Dan saya pun itu saya ngerasain saweran itu kita kalau 1 kali main itu paling besar ya saya terima gitu. Saya pernah dapat saweran 1 juta.
Saya waktu itu masukin berapa ya? 5 gol di Pasar Kemis. Saya masih ingat itu. 1 juta di kaos kaki saya tuh. Ya cuman gitu resikonya, Bang. Iya ya. Besar juga. Dan nggak ada asuransi lah kalau di Tarkam. Benar juga sih, nggak ada sih Iya. asuransi Tarkam. Kecuali lu udah ikut liga kan. Nah, kalau di liga kan kita cedera ada yang tanggung jawab. Iya, Kalau di Tarkam Nah, ya gue mau tanya tuh, waktu lu kejadian itu tuh yang penyelenggara Ya. atau bosnya atau yang manggil lu main, itu ada tanggung jawabnya nggak? kalau tanggung jawab ada. Nah. Ya cuman ala kadar lah, Mas. Yang saya kecewakan ya gini juga kemarin sempat juga. Hmm. Dulu juga sempat saya saya bahas juga di konten-konten saya. Bukan saya menyindir ya, tapi di omongan awal dia ngomong, "Ang, tenang, kita tanggung jawab sampai sembuh," kata dia. Tapi kan pada kenyataannya maaf ya, cuma sebulan doang. Sebulan pun itu nominalnya kalau saya hitung ya nggak cukup. Nggak cukup, Mas. Saya di Cimande aja tuh 3 bulan. 3 bulan full di tempat tidur. Nggak gerak sama sekali. Dari yang kita, ya abang bayangin lah, abang di tempat tidur. Iya, nggak pernah bangun lecet pasti ya. Nggak bangun sehari aja. Gimana rasanya? Ini saya 3 bulan saya di tempat tidur. Makan, buang air di tempat tidur. Makanya ya berat banget lah. Berat banget lah. Yang dia ngomong tenang Ang, kita tanggung jawab. Tapi pada kenyataannya nyampe sekarang pun gak pernah nanya. Waktu itu saya ingat, maaf saya buka di sini. Saya diajak salah satu agen yang ada di Tangerang Kabupaten. Cuma saya nggak mau nyebut namanya. Mungkin kalau dia nonton ya dia juga tahu lah. Saya diajak sama dia. Yang saya kecewain tuh di saat dia nganterin saya, dia bilang, Ang, aman sih, bos saya insya Allah tanggung jawab sampai sembuh. Tapi pada kenyataannya hanya 1 bulan dia kasih, dan bulan seterusnya hilang begitu aja. Kalau saya sebenarnya nggak menuntut dia bayar full, karena kan emang nggak ada asuransi, ada perjanjian apapun, Bang. Cuman ya silaturahmi ya, ngomong aja. Bener. Nanya kabar kayak gimana. Bang Ang, gimana sekarang? Ini maaf ya, kita belum bisa bantu lagi kan, enak. Jadi silaturahmi kita tetap jalan. Kalau kayak gitu kan gimana gitu kan. Iya. Sedangkan saya kan di rumah juga punya tanggungan, Mas. Betul. Anak, istri. Kamu udah nikah? Udah. Oh, Anak saya waktu itu pas umur berarti berapa ya? 5 tahun setengah lah. Masih kecil banget ya. Iya. Bayangin setahun, Mas, saya di rumah nggak ngapa-ngapain. Gimana coba? Makanya kalau gue ikut Tarkam gitu kan, kayak pernah lah, gue nggak usah sebut timnya, ada teman satu tim gue juga, dia lututnya kena. Iya, iya. Gue sampai deketin bosnya. Gue bilang, gue nggak merasa arogan atau gimana kalau gue ngelihat anak ini bagus. Gue bilang, bos, lu ingat gue ya, lu kenal gue, lu yang manggil gue ya. Tolong ini anak yang cedera, anterin ke fisio sekarang. Gue nggak mau tahu sampai sembuh. Iya. Nanti gue tanya sama anaknya. Gue kenalan gue juga banyak, bos. Iya. Maksudnya gue juga jaga nama lu. Ini kasihan, dia udah bela mati-matian tim lu, cedera, tolong selesain. Sama kemarin gue juga cedera, gue main di Cirebon, sempat kepala gue kena gitu, hampir kayak kejadiannya hampir sama kayak Koirul Huda almarhum. Iya. Cuma alhamdulillah sampai beres. Iya. Bosnya. Ya ini buat pelajaran juga lah buat semua orang lah. Iya, benar. Minimal Tarkam jangan ngincer hadiah doang, tapi perhatikan pemainnya, terus sarana kesehatannya apa, semua ambulans segala macam itu harus ada. Nah, itu benar. Itu penting banget. Penting banget. Dan alhamdulillahnya ya di saat fase-fase saya di bawah, ya saya mau ucapin juga terima kasih buat teman-teman ya, sampai teman-teman bikin laga amal. Nice. Pada saat itu banyak banget, Bang, yang bos-bos yang kita bela gitu. Alhamdulillah pada aware, pada bantu ya. Pada bantu. Mungkin kalau nggak ada bantuan dari mereka, sulit saya, Bang. Untuk pengobatan gitu, untuk bayar pengobatan pun itu bukan uang yang sedikit, Bang. Benar. 1 tahun saya pengobatan. Bahkan baru di tahun kedua ya saya baru bisa aktivitas normal. Itu 1 tahun benar-benar pure saya di rumah. Oke.
Ya alhamdulillah ya itu tadi Bang, berkat silaturahmi, Iya. berkat ya mungkin pepatah yang orang bilang, kamu tanam kebaikan, ya insya Yoi. Allah hasilnya juga kebaikan yang kamu dapat. Dan Benar. alhamdulillah yang saya rasain itu. Karena kenapa? Karena di perjalanan itu ya banyak banget teman-teman yang bantu, teman-teman yang sampai bikin charity, sampai bikin laga amal buat saya itu. Iya. Alhamdulillah banget. Saya ucapin makasih banget buat semuanya nih. Iya terbaik. Siapa dulu dong? Ang Neymar ya kan? Kita ngopi dulu Ang Neymar Siap, ya. siap. Aduh ini mantap banget nih Bang. Ini kopi kita dari Uang Mas. Kelas coba. Mantap ya. Mantap, mantap, mantap. Oh ya ini ada parfum nih sahabat bicara bola. Apa nama parfumnya nih? Nah ini nih Bang. Ini usaha kamu nih. Gini saya flashback dulu nih. Oh, oke biar, oke biar oke enak oke. kan ya. Oke. Jadi dulu di saat di tahun kedua kalau nggak salah setelah cedera, ada salah satu owner kemarin kesini juga nih sempat. Oh oke Pak Eko. Pak Eko. Nah Oke. Pak Eko bikin laga amal dia buat Kurnia Mega. Oh. Nah saya ceritain dulu. Awalnya saya nggak kenal sama Pak Eko. Pak Eko itu siapa? Nggak kenal saya kan. Dia bikin charity lah sama anak-anak Bogor, bikin charity buat Kurnia Mega. Gak lama dia nge-DM saya nih Bang. Nge-DM, Bang Aang boleh minta nomor rekeningnya kata dia. Lah Asik. kata saya siapa ini ya? Masuk nih. Iya Pak kata saya. Dia kirim lah. Kaget dong saya pas lihat. Wah gede amat Pak kata saya kan. Ya nggak apa-apa itu rezeki buat kamu. Nah dari situlah saya kenal sama Pak Eko kan. Pak Eko. Dari situ jalan-jalan-jalan. Dan minyak wangi ini pun sebenarnya ada ceritanya juga nih. Jadi dulu setahun lalu kalau nggak salah. Saya sempat ngelamar kerja Mas. Karena ya mungkin saya kan main bola ya nggak bisa kayak dulu lagi Mas. Benar. Otomatis kita harus banting Harus setir kerja. kan. Benar. Saya ngelamar di salah satu usaha parfum juga dulu. Ngelamarlah jadi host lab. Oke. Karena udah bingung nih kan, kita mau kerja apa kan? Iya. Kita udah bingung, ngelamar lah jadi host lab. Pas di sana kebetulan ownernya suka main bola ternyata. Ngobrol lah, ngobrol. Terjadilah kesepakatan, Ang, lu nggak usah jadi host lab, lu gue branding aja nih buat parfum gue. Nah, kan dengan nominal sekian gitu kan. Oke bang kalau kayak gitu oke. Launching lah kita bawa Bang Atep waktu itu. Bawa Bang Tantan, bawa Bang Egi, bawa Bang Jajang saya tuh kan buat launching si parfum. Jalan 2 bulan kalau nggak salah. Jalan-jalan 2 bulan. Pas saya gajian, kok nggak dibayar-bayar ini gaji saya kan? Kenapa ini kan? Dari situ akhirnya saya keluar. Gak dibayar-bayar gaji saya kan. Saya telepon, saya chat, saya minta-minta, gak dibayar juga. Akhirnya dibayar setengahnya. Nah dari situ ketemulah Pak Eko kan, Pak Eko tadi. Pak Eko nanya ke saya kan, baru 3 bulanan lah. Pak Eko nanya, Ang, lu bisa racik parfum kata dia. Bisa bos kata, bisa, saya ada tim kok kata saya. Oke kita jalan aja, lu mau nggak jalanin ini? Kalau kata saya ya saya kan nggak ada kerjaan tetap ya untuk saat ini kan, cuma ngelatih aja. Kata saya oke bos baik, nah saya kerjain lah tapi dengan yang saya bisa ya bos kata saya. Yang lu kerjain aja dan ya terciptalah ini. Egg esensial. Egg esensial. Ya, egg esensial nih. Terbaik nih. Enak juga sih baunya. Dicoba bang, dicoba. Iya sih. Kalem ya wangi ya. Wanginya kalem. Enak nih sahabat bicara bola. Egg esensial kalau mau tinggal kepoin aja Instagramnya Aang Neymar. Follow juga. Follow juga akunnya bicara bola dong. Iya benar. Jangan sampai nggak di follow. Yoi. Terus Ang kembali lagi nih. Iya. Kamu menjalani penyembuhan cedera tadi itu, kamu pilih caranya bisa dibilang itu cara tradisional ya? Tradisional. Nah itu bisa ceritain gak tuh gimana tuh? Nah awalnya saya ditawarin mas operasi. Oke. Cuman saya nggak mau, saya nolak. Kenapa nggak mau operasi?
pertama saya takut. Oke. Saya takut. Wajar. Oke, Ya, takut. saya takut. Kedua, saya berpikir kalau ini operasi butuh biaya yang besar kan? Ya pasti. Biaya yang besar. Benar. Dan ketika si bosnya ini nggak tanggung jawab, siapa yang mau bayar gitu kan? Iya juga sih. Karena pasca operasi juga Nah, pasti ada masih ada operasi selanjutnya ya kan? recovery juga. Di situ saya udahlah saya tradisional aja. Toh kalau emang waktunya sembuh ya sembuh kata saya kan. Walaupun ya berat banget gitu kan. Iya sih. Kita dari nol lagi tuh bener-bener dari nol. Dari kita yang pakai tongkat 2. Ya mungkin kalau sobat bola suka lihat TikTok saya, mungkin kalian tahu. Dari saya pakai tongkat 2, terus tongkat 1, lepas tongkat belajar jalan, terus jogging-jogging kecil. Udah bisa jogging-jogging kecil, belajar passing. Ya kayak anak kecil lagi bang. Kita Iya, belajar lagi dari bawah Dari lagi. bawah lagi ya. Dan alhamdulillah nyampe sekarang ya bisa main bola lagi. Oke. Itu tuh Alhamdulillah. maksudnya penyembuhan itu benar-benar tradisional, maksudnya Tradisional benar-benar. diurut kayak gitu ya. Iya. Oh. Tapi kamu gimana? Maksudnya di situ kayak perawatannya itu kamu harus stay di situ atau dia datang ke rumah kamu? Nah jadi untuk 3 bulan awal tuh saya di Cimande mas, di Cimande. tempat Pak Hajinya itu. Oh, 3 bulan, yo 3 bulan saya. Kamu tinggal di situ? Iya di sana. Di bulan keempat karena mau Ramadan waktu itu, saya minta pulang kan. Seharusnya nggak bisa pulang dulu. Cuman saya kan nggak enak kan, Ramadan kan, pengen di rumah aja. Pulanglah saya di rumah. Ya akhirnya si Pak Hajinya itu yang ke rumah. Seminggu sekali dia. Seminggu sekali. Urut gitu. Oke. Tapi sekarang udah kuat ya? Alhamdulillah sekarang udah kuat. Kemarin terakhir saya nyoba main di Paku Jaya juga, ya alhamdulillah lah. Iya, iya. Walaupun nggak seperti dulu, tapi ya alhamdulillah lah kita masih bisa silaturahmi di lapangan. Terus selama masa penyembuhan itu sendiri, itu gimana tuh kamu, pergelutan kamu tuh dengan kondisi kamu yang seperti itu? Iya. Perasaan kamu gitu. Dibilang berat ya berat banget mas. Berat banget. Berat ya? banget. Beratnya apa ya? Kita udah ada keluarga, udah ada anak. Dan anak istri kan kita nggak bisa. Ya kalau mereka mau makan kita kan nggak bisa entar-entar mas. Iya, iya. Dan iya. sedangkan kondisi saya saat itu ya dibilang ya minus banget bang. Minus banget ya. Penghasilan dari mana kan kita di rumah setahun full itu ya itu tadi yang saya bilang kalau nggak ada teman-teman yang baik ya mungkin ya susah juga saya. Bener. Dari situ ya susah banget untuk naiknya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan ya saya Balik jalanin lagi. ya alhamdulillah lah sekarang ya bisa ngerintis inilah alhamdulillah. Terbaik sih, emang terbaik. Kemudian saat masa penyembuhan tadi sendiri tuh kegiatan apa aja sih yang kamu lakuin? Pasca penyembuhan ya paling saya Masih terapi-terapi gitu. kalau terapis kan banyak ya yang nyaranin saya buat ke pesio. Cuman ya saya berpikir lagi ya ke pesio kan bukan uang sedikit ya. Bener. Kita sekali pertemuan aja berapa? Ya saya ya mending buat anak lah kata saya. Bener. Ya saya tradisional aja mas. Tiap pagi saya latihan jalan lah, latihan jogging, latihan ya passing karena dalam diri saya ya pengen main bola lagi saat itu. Gimana caranya ya gue bisa sembuh kan. Ya, tapi dalam perjalanannya ya susah juga sih mas. Tapi setelah sembuh itu kan, dan akhirnya kamu dengan masa penyembuhan yang cukup ya panjang lah ya, Iya, bukan cukup panjang ya. Itu perasaan kamu ketika kamu udah bisa menendang bola lagi, main bola lagi tuh gimana tuh perasaan kamu tuh? Ya luar biasa, senang banget bang. Senang banget mas. Kita bisa ketemu teman-teman di lapangan lagi gitu, bisa main bola bareng lagi itu luar biasa banget. Itu pas kamu sembuh udah ada lagi ya, main tarkam sini loh sini. Udah ada. Terus kamu langsung ambil, enggak deh, apa nanti dulu deh, atau gimana? Kalau di awal saya sempat gimana caranya gue bisa tarkam lagi nih. Oke. Tapi dalam perjalanan ya mikir lagi bang. Gue tarkam ngebelain apa sih? Uang emang gede ya, tapi resikonya gede juga. Iya Ya mending sih. kita ya istilahnya ada usaha ya mending kita usaha lah. Main bola ya kita fun aja lah. Fun aja. Mungkin lebih sering ya ngelatih juga sekarang. Berarti pegang usia berapa kamu ngelatih? Saya pegang usia untuk saat ini U14.
U14. Apa nama akademinya? Akademi apa SSB? SSB. Oh, SSB. Ya, alhamdulillah salah satu SSB terbesar ya yang ada di Kota Bogor juga. Wih. SSB Mutiara 97. Mantap. Udah berapa lama di situ kamu? Udah setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Sama Bang Edgar nggak? Beda. Oh, oke. Kemudian nih, Ang Neymar, pelajaran apa sih yang kamu udah dapetin yang bisa kamu petik dari kejadian yang kamu alamin ini? Pelajarannya ya mungkin kalau dari segi sepak bola ya mungkin itu tadi Mas, kalau kita masih on prem, kita masih bisa bermain di istilah liga, mau itu Liga 3, Liga 2, Liga 1, ya kejar dulu aja itu. Jangan dulu kamu istilahnya langsung turun ke Tarkam. Ya amit-amitnya kejadian kayak saya gitu kan. Kalau udah gini kan siapa yang mau tanggung jawab kan? Bener, juga. Oke, terus waktu Tarkam itu sendiri kamu dikontrak apa enggak sih? Kalau Tarkam tuh nggak ada kontrak ya Mas. Nggak ada kontrak ya? Kita ya sekali main ya dia bayar. Sekali main dia bayar gitu. Beda sama yang liga ya? Iya, kalau liga kan enak kita. Ada perjanjian, ada kontrak. Terus waktu kamu main Tarkam itu kamu masih dikontrak sama klub nggak? Kebetulan itu baru beres Mas. Baru beres. Liga 3 kalau nggak salah. Liga 3 tuh. Baru beres kebetulan. Baru beres banget. Tapi udah nggak kontrak atau masih ada kontrak? Udah enggak. Oh udah selesai. Ya, udah selesai. Baru kena cedera itu ya? Mungkin juga kalau misalkan masih kontrak juga kamu cedera di luar mungkin juga nggak di cover mereka ya, kali ya? Enggak bakalan kan Iya, di luar tanggung jawab manajemen iya, kan. Bener. Oke. Terus masukan-masukan buat kamu nih, buat pemain-pemain muda nih yang mau main Tarkam nih apa nih? Ya kalau bisa itu tadi Mas, ya jangan main Tarkam dulu lah. Kalau buat anak-anak muda ya kamu kejar dulu aja cita-cita kamu. Mentoknya di mana ya kamu kejar dulu aja. Jangan karena tergiur uang gede, uangnya cepat, ya kamu keenakan di Tarkam. Tarkam ya saya nggak mengharapkan Tarkam ya, karena saya juga main Tarkam dulu. Tapi di saat kita masih fight masih bisa, kejar dulu aja gitu. Kejar dulu aja cita-citanya. Kalau udah mentok ya baru nggak apa-apa. Cuman main Tarkam juga ya dilihat juga, hati-hati juga. Karena Tarkam kan resikonya besar banget Mas. Besar banget. Dari segi mungkin pemain dengan pemain, pemain dengan penonton mungkin. Resikonya tuh gede banget. Apalagi kita bermain di maaf ya di pedalaman kayak gitu kan. Sampai dikejar-kejar golok kan kita. Oh lu pernah kejar golok? Pernah dulu. Pernah Mas. Itu kan ya itu perjalanan lah. Iya. Perjalanan. Gila ya. Sampai dikejar golok. Itu main di mana? Dulu main di mana ya? Di daerah Bogor juga, tapi di pedalaman gitu, di kabupatennya. Ribut nggak tahu bawa golok kan, ya dikejar gitu. Sampai diamanin sama warga kan. Ya. Gede banget resiko Tarkam tuh. Entah itu di perjalanan kita, entah itu di lapangannya. Iya. Dulu saya pernah sempat Mas, kejadian yang ya mungkin gak bakal saya lupain sampai saat ini ya. Saya Tarkam di Batam. Di Batam. Itu Batam, gede juga bayangannya. Saya Tarkam di Batam. Dan saya nggak tahu kan kalau di Batam itu main bolanya di pulau kan ya. Iya, di kita pulau. jadi dari Batam tuh harus nyebrang kan. Naik pakai speedboat kan. Speedboat kecil. Iya. Saya kan orangnya penakut Mas. Naik pesawat saya takut, naik perahu saya takut. Naiklah saya speedboat. Yang satu orang isi 5 kalau nggak salah, isi 5. Dia kan nyebrang pulau ya. Iya. Pulau, itu ombaknya kan gede banget Mas. Sampai gini nih. Wow, itu saya sampai teriak, ya Allah, saya pengen pulang. Gitu saya. Ini sampai gini nih. Wah. Tapi nyampe tuh. Hari keduanya ada anak Batam. Kan saya nginep di sana ya. Hari keduanya anak Batam. Mau main sore, datang dia Juhur. Bajunya basah semua Mas. Saya tanya kan, lu kenapa itu baju basah? Speedboat gue kebalik banget. Asik kalau gue yang kebalik gimana kata saya. Gue gak bisa berenang kata gue. Ya itulah lika-liku Tarkam tuh. Saya udah makan banget deh Bang. Gue dulu waktu gue masih main di PBR kalau nggak salah, itu kita mau main lawan Perseru Serui. Iya.
Itu sama, pesawat nggak ada, sedang kita tiket sudah ada nih, harus berangkat besok, pesawatnya udah ada di Biak. Iya. Jadi kita mau ke Biak itu ya sama naik speedboat. Itu naik speedboat sampai lurus begini Nah, depannya. kebayang kan kalau ombak gede, bam. Iya, ngeri juga sih. Ngeri banget itu. Saya kalau kebalik, saya kan gak bisa berenang, Mas. Sama dong kayak gue. ini? Gue juga gak bisa berenang, bro. Gimana ini kata saya. Alhamdulillah, tapi Iya. ya perjalanan lah enak Bang. Kalau ya Tarkam ya enaknya gitu doang, Mas. Kita bisa jalan-jalan ya kita nggak ngeluarin uang. Iya, Kita bisa istilahnya naik pesawat, benar. fasilitas hotel. Kita tinggal bawa tas, sepatu, duduk, Udah, enak selesai. soalnya main doang. Iya, cuma ya itu tadi resikonya juga gede. Siap. Masukannya gede. Oke, sahabat bicara bola, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Aang Neymar. Jangan salah, kita juga punya Neymar di Indonesia. Dari Bogor loh, ini asli putra Bogor. Pengalamannya dia ketika main Tarkam gimana. Ya buat kita pemain-pemain ya, apalagi pemain-pemain muda, kalau emang masih bisa untuk maju lagi di masa-masa prime-nya, kejar dulu lah. Jangan cepat-cepat main Tarkam gitu kan. Untuk pemain-pemain muda jangan putus asa, kejar aja dulu. Kalau emang udah mentok ya apa boleh buat. Kalau emang harus main Tarkam, ya mainlah normal, jangan ada niat mau menciderai. Nah, Ya kan? Karena sama-sama cari makan. Sama-sama cari makan di bola. Bener kan? Iya bener banget. Ang, makasih banyak ya. Oke siap. Sukses terus Siap, buat amin, Aang amin, di amin. kepelatihan dan Amin. usahanya. Jangan lupa nih saat bicara bola, beli nih sambil minum kopi juga. Nah, minum dulu dong. Oh ya, minum dulu dong kita. Iya. Mantap banget. Mantep ya. Oke sahabat bicara bola, saya Alfonsius Kelvan dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bicara Bola, follow juga TikToknya dan akun Instagramnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye. Oke, thank you guys.